Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah akan mempresentasikan laporan Project Based Learning menganalisis dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum sekolah menengah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Umul Khairani dengan NIM 21033130. Sulfanaga Putri 033128. Saya Ridho Minoza Putra dengan NIM 21033116. Saya Anjeli Asri dengan NIM 21033142. Baiklah, saya Umul Khairani akan menganalisis dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum sekolah menengah. Pendahuluan. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu kurikulum 1974 hingga sekarang menjadi kurikulum 2013. Kurikulum di satu sekolah atau disebut juga dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan yang berfungsi untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan melakukan analisis terhadap dokumen 1, 2, dan 3 pada mata pelajaran fisika sekolah kelas 10 sampai kelas 12 ini, kita dapat mengetahui apa saja yang terdapat dalam dokumen tersebut, serta dapat juga melihat kelengkapan dokumennya. Kajian teori. Pada dokumen 1 atau disebut juga dengan buku 1 KTSP berisi tentang visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, muatan nasional dan muatan lokal, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Penyusunan buku 1 KTSP menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah atau madrasah. Dokumen 2. Dokumen 2 berisi silabus dengan komponen yang terdapat dalam silabus yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang siswa pada setiap tingkat kelas. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu yang merujuk pada indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, terdapat indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, yaitu suatu kegiatan awal dari pembelajaran. Contohnya, guru menyapa siswa, kemudian guru mengambil kehadiran siswa. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti ini berisi kegiatan seperti guru menerangkan atau menjelaskan materi belajar dan diskusi kelompok. Yang ketiga, kegiatan penutup yang berisi simpulan dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Dokumen 3. Dokumen 3 yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan komponen yang terdapat pada dokumen 3, yang pertama identitas sekolah. Contohnya nama sekolah, alamat, dan nama kepala sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, kelas atau semester. 4. Materi pokok. 5. Alokasi waktu. 6. Kompetensi inti. Dan 7. Kompetensi dasar. Metodologi. Yang pertama, prosedur kegiatan. Proses dalam kegiatan analisis dari dokumen ini yang pertama,
mengurus surat izin observasi ke Dekan FMIPA UNP. Yang kedua, mengurus surat izin observasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, mengurus surat izin observasi ke SMA ketika 1-5 Padang. Yang keempat, melakukan kegiatan pengambilan dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum ke SMA tersebut. 5. Menganalisis isi dari dokumen 1, 2, dan 3. 6. Melaporkan hasil analisis pada dokumen 1 untuk kemajuan 1 dan kemajuan 2 serta kemajuan 3. Informasi sekolah. Nama sekolah SMA Kartika 1-5 Padang dengan NPSN yaitu 10303472 yang beralamat Jalan Dr. Supomo nomor 4C Simpang Haru, Kota Padang, dengan kepala sekolah yaitu Yeti SPD. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anjali Asri. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi sebelumnya, yaitu dari Ummul Khairani. Selanjutnya tentang dokumen 1 kurikulum. Analisis dokumen 1 kurikulum. Dokumen 1. Aspek yang ditelaah, yang pertama, cover atau halaman judul, yang kedua lembar pengesahan, yang ketiga daftar isi, yang keempat bab 1 pendahuluan A latar belakang, yang kelima B landasan hukum, yang keenam C tujuan pengembangan KTSP, ketujuh D prinsip pengembangan KTSP, 8 E acuan operasional pengembangan kurikulum, 9 F profil sekolah, 10 bab 2 tujuan A. Tujuan pendidikan dasar atau menengah, 11 B. Visi sekolah, 12 C. Misi sekolah, 13 Tujuan sekolah, 14 Rencana strategi sekolah, 15 Bab 3 Struktur dan muatan kurikulum, A. Struktur kurikulum, 16 B. Muatan lokal, 17 C. Pengembangan diri, 18 D. Beban belajar, 19 E. Ketuntasan belajar, 21 G. Pendidikan kecakapan hidup, 22 H. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, 23 Bab 4 Kalender pendidikan, 24 Bab 5 Penutup, 25 Lampiran. 1. Visi, misi, dan tujuan sekolah. Visinya yaitu terdidik, kompetitif, berbudaya lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Misinya yaitu 1. Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara aktif dan menyenangkan. 2. Mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. 3. Menciptakan semangat bersaing dalam bidang akademik, olahraga, seni, dan budaya lingkungan. 4. Lanjutkan lingkungan sekolah yang bebas dari asap rokok, no smoking area. 2. Muatan nasional. Pada SMA Kartika 1-5 ini, kelompok mata pelajaran A di atas. 1. Pendidikan agama dan budi pekerti, 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. Sejarah Indonesia, 6. Bahasa Inggris. Kelompok mata pelajaran C atau peminatan. 1. Mata pelajaran pada peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam terdiri atas 1. Matematika, 2. Biologi, 3. Fisika, dan terakhir kimia. 2. Peminatan ilmu pengetahuan sosial sebagaimana terdiri atas 1. Geografi, 2. Sejarah, 3. Sosiologi, dan terakhir ekonomi. 3. Muatan lokal. 1. Terdapat beberapa mata pelajaran muatan lokal yang diajarkan dan alasan pemilihannya. 2. Muatan lokal sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah atau sekolah. 3. Ada standar kompetensi lulusan dan standar isi atau KI dan KD. 4. Ada mulok wajib dan pilihan. 4. Beban belajar.
SMA Kartika 1-5 Padang menggunakan beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket yaitu 0% sampai 60%. Dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. 5. Ketuntasan belajar. Tercantum tabel ketuntasan belajar untuk setiap mata pelajaran, serta ketuntasan belajar yang dirumuskan sudah mempertimbangkan kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas dan dukungan SDM yang tersedia. 6. Kenaikan kelas dan kelulusan. Penentuan KKM mempertimbangkan 3 aspek berikut. 1. Karakteristik peserta didik. 2. Karakteristik muatan atau mata pelajaran. 3. Kondisi satuan pendidikan. 7. Kalender pendidikan. 1. Penempatan jadwal awal tahun pembelajaran. 2. Pengaturan waktu belajar efektif. 3. Pengaturan waktu libur. Nah, selanjutnya materi dokumen 2 kurikulum akan dilanjutkan oleh Silva Nadia Putri. Kepada Silva Nadia Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Angel. Dokumen 2 kurikulum. Analisis dokumen 2. Aspek yang ditelaah. Yang pertama, silabus. Standar proses dan paduan penyusunan KTSP. Memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kesesuaian KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, KI dan KD. Rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan standar isi. Urutan berdasarkan konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Keterkaitan antara KI dan KD. Ada kesesuaian antara KD dengan komponen silabus lainnya, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran benar secara ilmiah. Materi pembelajaran mendukung pencapaian KD, selaras dengan KD, sesuai dengan tingkatan pengembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurut untuk mencapai KD. Urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Kegiatan pembelajaran memuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa, belajar aktif. Yang keenam, penilaian. Standar penilaian. Terdapat berbagai teknik penilaian, tes, observasi, penugasan perorangan atau kelompok. Teknik penilaian yang telah dipilih sesuai dengan tuntunan indikator. Melampirkan contoh alat penilaian yang sesuai dengan indikator. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi. Alokasi waktu sesuai dengan program semester yang telah disusun. Yang kedelapan, sumber belajar. Standar proses. Sumber belajar didasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar bervariasi.
pada sumber belajar ini tidak terdapat pada dokumen yang telah diberikan oleh sekolah. Yang pertama, silabus. Silabus berdasarkan data yang telah didapatkan dari sekolah dan dianalisis untuk dapat dinilai, maka pada silabus memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar. 1. Kompetensi inti. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. 2. Yang berisikan menjelaskan, menerapkan, merancang, menganalisis, menyajikan, dan mempresentasikan. 2. Materi pembelajaran. Berdasarkan silabus yang dianalisis, maka terdapat materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar serta dapat mendukung kompetensi dasar tersebut. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini yang telah disesuaikan dengan kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang telah disusun, maka kegiatan pembelajaran ini dapat berupa mengamati, mendiskusikan, dan menyimpulkan tentang fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari, hubungan fisika dengan disiplin ilmu lain, prosedur ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang kelima, penilaian. Penilaian dilakukan oleh guru dengan cara melakukan observasi pengamatan terhadap cara dan sikap siswa dalam belajar dan melakukan penilaian secara tertulis maupun lisan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pada indikator capaian materi yang telah ditentukan oleh guru. Yang keenam, alokasi waktu. Terdapat 3 pembagian alokasi waktu pada saat pembelajaran berlangsung, yaitu kegiatan pendahuluan sekitar 15 menit pada awal pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk mengulas kembali pembelajaran sebelumnya, serta memberikan sapaan kepada peserta didik. Kegiatan inti yang berisi pokok dari kegiatan atau proses pembelajaran berlangsung. Biasanya guru menyampaikan materi pembelajaran, berdiskusi kelompok, dan sebagainya. Yang ketiga, kegiatan penutup, yaitu kegiatan guru dalam menyimpulkan materi pembelajaran yang telah disampaikan dan berupa kuis atau soal-soal berdasarkan penyampaian materi oleh guru. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rido. Dokumen 3 kurikulum. Berikut adalah analisis dokumen 3. Aspek yang ditelaah di dalam dokumen 3 diantaranya rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang keempat, indikator. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ke-8 ada metode pembelajaran. Yang ke-9 ada kegiatan pembelajaran. Yang ke-10 sumber belajar. Dan yang 11 penilaian hasil belajar. Berdasarkan data yang telah didapatkan mengenai dokumen 3, kurikulum yang berisikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP, terdapat standar proses yang disusun dalam setiap KD untuk 1 kali pertemuan. Terdapat identitas mata pelajaran tersebut, yaitu nama mata pelajaran, jenjang kelas yang diajar, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Pada tujuan pembelajarannya, yaitu melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan pendekatan saintifik, menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi. Dengan begitu, diharapkan peserta didik mampu membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu,
teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika serta aplikasinya dalam kehidupan. Berikut adalah kesimpulan dari analisa dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. SMA Kartika 1-5 Padang. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun langsung dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan tersebut, di mana penjabaran dari KTSP ini terdapat pada dokumen 1 kurikulum. Yang kedua, mata pelajaran fisika telah disusun dengan baik, di mana terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sesuai dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Setelah menganalisis dokumen 3, disimpulkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP telah disusun sesuai dengan analisis data yang ada, di mana terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sesuai dengan standar proses. Kemudian terdapat identitas dari mata pelajaran tersebut, serta terdapat kelengkapan dokumen berupa tujuan pembelajaran, alokasi waktu, kegiatan pembelajaran, dan penilaian akhir. Demikianlah hasil dari analisa dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3 dari SMA Kartika 1-5 Padang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.